merentang benang merah sejarah yang panjang, berawal dari nama Bakulapura, kemudian meniti perjalanan seorang putra Majapahit hingga ke Borneo, lalu memasuki Sungai Pawan, wilayah kerajaan suku Dayak pada masa lalu, dan mempersunting seorang putri. Dari sinilah awal mula Tanjung Pura berdiri. Dari benua lama, mengayunkan langkah ke Sukadana hingga beberapa keturunan, kemudian dari Sukadana hingga ke Sungai Matan. Di ujung perjalanan, inilah cikal bakal penyebaran raja-raja di seluruh Kalimantan Barat. Kerajaan Tanjung Pura adalah kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang pada masa lampau pernah mengalami masa-masa kejayaan dan pusat peradaban. Kerajaan Tanjung Pura pada masa lalu ini terletak di Kabupaten Kayung Utara dan diperkirakan berdiri pada abad ke-13 hingga 15 Masehi di masa kekuasaan Majapahit mulai memudar. Namun jauh hari sebelumnya, pada pertengahan abad ke-12 sekitar tahun 1284 Masehi, Tanjung Pura yang saat itu disebut dengan nama Bakulapura pernah menjadi salah satu provinsi kerajaan Singosari, yakni di masa pemerintahan Raja Kertanegara yang mengadakan ekspedisi Pamalayu dengan tujuan utama menaklukkan Pulau Sumatera atau Suwarna Bumi, lalu disusul dengan daerah-daerah lain termasuk Pulau Kalimantan hingga ke Bakulapura. Nama Bakulapura menurut bahasa Sanskerta berasal dari nama Bakula yang berarti bunga Tanjung. Lalu kemudian hari di abad ke-13 resmilah nama Tanjung Pura sebagai kerajaan yang berdiri dengan agung. Di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca yang hidup di zaman Majapahit, nama Tanjung Pura bahkan Melanu dan Kendawangan disebut-sebut sebagai salah satu daerah yang menjadi target penyatuan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa oleh Gajah Mada pada tahun 1365 Masehi. Dari catatan sejarah tentang silsilah kerajaan yang tulisannya dalam bahasa Arab Melayu dan sebagian disalin oleh Gusti Maerat atas permintaan Gusti M. Saleh Wedana Sukadana pada tahun 1956 secara terperinci menjelaskan asal-muasal keturunan kerajaan Tanjung Pura berasal dari kerajaan Majapahit. Bermula ketika Brawijaya yang sedang menderita sakit karena diracuni oleh saudara-saudaranya, maka dihanyutkanlah ia pada sebuah rakit di lautan yang luas. Berbulan-bulan ia bersama para dayang dan patih. Akhirnya sampailah ia di pantai selatan Borneo, kemudian menyusuri Sungai Pawan dan berhenti di kandang kerbau. Setiap hari ia berendam di sungai tersebut, lalu ikan patin belang ulin menjilati penyakit boroknya hingga sembuh. Maka hingga saat itu, semua keturunan Raja Brawijaya pantang memakan ikan tersebut. Selanjutnya, Brawijaya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dayang Putung yang tidak memiliki tangan dan kaki. Maka dengan izin ayah angkat Dayang Putung yang bernama Siak Bahulun, Dayang Putung diboyong ke Jawa guna diobati. Sesampainya di Jawa, Dayang Putung lalu dilamin 3 kali selama 7 hari 7 malam. Kemudian secara ajaib sembuhlah kaki dan tangannya. Sejak saat itu dialihlah nama Dayang Putung menjadi Putri Junjung Pui, dan dari sinilah awal mula adat melamin bagi anak perempuan setelah datangnya bulan. Sedangkan saudara-saudara Brawijaya yang berbuat aniaya dikenai hukuman 5 suku sepanjang keturunannya. Kelima suku inilah yang berhak menyelenggarakan prosesi ritual, pengangkatan dan penobatan raja. Di antara kelima suku ini adalah yang pertama Maya Agung, bertugas menerima utusan yang datang dan bertindak sebagai wakil raja atau hulu balang. Yang kedua Mengkalang, yang bertugas menerangi raja terhadap tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh raja. Yang ketiga Priyayi atau Rerahi atau muka raja. Yang keempat Siring, bertugas mengiringi raja. Yang kelima Mambal, bertugas sebagai penambal adat atau memenuhi sesuatu yang kurang dari raja.
Dan di kemudian hari bertambah lagi satu suku, yakni Panca, yaitu suku dari daerah asal. Dari keturunan Brawijaya inilah kelak lahir kerajaan Tanjung Pura dan raja-raja di seluruh pulau Borneo yang menyebar di berbagai daerah. Demikianlah sejarah kerajaan Tanjung Pura episode pertama. Nantikan selanjutnya pada episode berikutnya hanya di channel Warta Kayong. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Sampai jumpa.